sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battlefield The Heaven episode 27 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 15 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battlefield The Heaven episode 27 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 26 sebelumnya, kita diperlihatkan Jian yang memberikan banyaknya bahan obat kepada Xiaoyan untuk dibuatkan pil. Yang mana ketika melihat semua bahan obat yang diberikan Jian, Xiaoyan merasa bocil ini telah mencurinya dari penatua Hao. Saat Jian yang mendengar ini tampak marah, serta memberitahu Xiaoyan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan luknut itu dari penatua Hao, melainkan ia mencari semua bahan obat itu di pegunungan halaman dalam dengan menggunakan keterampilan unik merasakan bahan-bahan obat yang dimilikinya. Saat Xiaoyan yang mendengar ini merasa heran, sehingga pada saat yang sama, Jian segera memberitahu Xiaoyan bahwa ia memiliki keterampilan unik yang dapat merasakan semua bahan obat yang ada di pegunungan halaman dalam. Bahkan juga beberapa bahan obat yang dijaga monster kuat, yaitu kera langit setan salju. Sehingga hal ini membuatnya menceritakan kepada Xiaoyan tentang pertemuannya dengan Han Yue, yang membuatnya memberitahukan kepada wanita berambut perak itu tentang bahan obat yang dijaga kera langit setan salju. Yang hal ini membuat Xiaoyan pada akhirnya tahu bahwa info tentang susu penembah tubuh inti bumi yang dimiliki Han Yue berasal dari Jian. Sehingga pada saat yang sama, mengetahui keterampilan unik dari Jian, Xiaoyan tampaknya tidak menyia-nyiakan hal ini dengan mengajukan satu tawaran kepada Jian untuk ikut dengannya mencari bahan obat sebagai imbalan membuatkan pil untuknya. Saat Jian yang mendengar ini pada dasarnya sepakat. Akan tetapi ia meminta imbalan lagi kepada Xiaoyan jika ia membutuhkan bantuan tukang pukul ketika mencari bahan obat. Dan setelah kepergian Jian, Lin dan si Luknut pun datang saat dia menantang Xiaoyan untuk baku hantam. Akan tetapi ketika ia akan menyerang Xiaoyan, tiba-tiba iya, dengan satu jarinya, Jian secara mengejutkan tiba-tiba muncul dengan memberikan pelajaran perbaku hantaman kepada Lin Yan. Yang hal ini juga membuatnya mengancam Lin Yan untuk tidak bertindak arogan kepada Xiaoyan. Serta pada saat yang sama, setelah kepergian Jian, Lin Yan tampak kesal kepada Xiaoyan karena tidak mau memberitahunya tentang sosok Jian yang ada di tempat ini. Yang pada dasarnya, setelah mereka berdua menggibai tentang Jian yang merupakan peringkat 1 di daftar kuat, Sun Er tiba-tiba datang dengan memberikan kabar penting kepada Xiaoyan tentang Xiao Yu yang menyuruhnya untuk bergegas pergi ke halaman luar. Setelah Xiaoyan sampai di kediamannya, Xiao Yu segera menyambut Xiaoyan dengan raut wajah sedih. Yang hal ini membuat Xiaoyan segera menenangkannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di kamar yang ditujukan senior Ruoling, Xiaoyan langsung terkejut terheran-heran melihat Xiaoli terkapar tak berdaya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan melihat kondisi menyeramkan Xiaoli, ia segera berbalik ke arah Xiao Yu saat ia menanyakan kepadanya tentang hal yang terjadi kepada kakak keduanya ini. Yang hal ini membuatnya merasa aneh dengan kedatangan yang tiba-tiba kakak keduanya ini di Akademi Jianan. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yu yang mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini pun memberitahunya bahwa 2 hari yang lalu, Xiaoli tiba-tiba nongol di pintu masuk akademi dalam tanpa memberitahu sebiji orang pun dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah, serta hanya mengucapkan satu kalimat sebelum ia jatuh pingsan. Sontak Xiaoyan yang mendengar pertanyaan dari Xiao Yu ini pun segera terkejut saat ia menanyakan dengan tegas tentang satu kalimat yang disebutkan Xiaoli sebelum ia tepar. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yu segera memberitahu Xiaoyan bahwa sebelum Xiaoli pingsan, ia mengatakan satu kalimat, yaitu beritahu Xiaoyan sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keras dari ruangan. Saat Xiao yang berada paling dekat dengan Xiaoyan terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Yang hal ini segera membuat wajahnya yang glowing terkejut saat ia menatap Xiaoyan yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat sangar dan serius. Sehingga pada saat yang sama, Sun Er yang melihat wajah gegenya berubah marah ini pun dengan cepat bergegas di sisinya saat ia perlahan menenangkannya. Yang pada dasarnya setelah ditenangkan Sun Er, Xiaoyan tampak terengah-engah beberapa kali dengan kondisi tangannya
tangannya yang tanpa sadar masih tremor saat ia menatap Xiaoli di tempat tidur yang wajahnya saat ini tampak sangat menyuramkan. Yang hal ini menyebabkan gelombang rasa sakit penyesalan segera muncul di wajah Xiaoyan dengan benar-benar tidak menyangka bahwa perpindahan klan Xiaonya ke tempat lain pada akhirnya menyebabkan saudara keduanya ini bonyok, serta nasib klan Xiaonya saat ini berada di ujung tanduk. Suasana di ruangan pun menjadi membawangkan dengan berita menyuramkan tentang klan Xiao ini. Saat Xiaoyan kemudian duduk di sisi tempat tidur Xiaoli sembari memegangi tangannya serta mengirimkan sutas benang doki ke dalam tubuh Xiaoli sebelum pada akhirnya ia melepaskannya beberapa saat kemudian. Yang pada dasarnya setelah Xiaoyan melakukan hal ini, kesuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit lebih redup dengan mengetahui bahwa kondisi kakak keduanya ini hanya mengalami luka dalam yang cukup serius. Yang hal ini membuatnya mengalami kehokian karena Yoshuanya saat ini tidak dalam keadaan bahaya, sehingga pada saat yang sama ia segera mengeluarkan obat penyembuh untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita Xiaoli dari dalam cincin penyimpanannya sebelum pada akhirnya ia memasukkannya ke dalam mulut Xiaoli. Yang pada dasarnya setelah sesaat kemudian kulit putih pucat Xiaoli perlahan menjadi jauh lebih baik. Yang hal ini membuat Xiaoyan baru bisa menghela napas lega, serta pada saat yang sama wajah Xiaoyan juga perlahan menjadi serius saat dia memberitahu semua orang di dalam ruangan untuk menunggu Xiaoli terbangun. Yang hal ini membuat mereka bisa tahu lebih jelas tentang hal yang terjadi pada klan Xiao. Dan setelah mendengar info yang disebutkan Xiaoyan, Sun Er tampak merasa ragu saat ia berpendapat bahwa kejadian yang menimpa klan Xiao ini pasti ada sangkut pautnya dengan sekte awan berkabut. Sehingga pada saat yang sama mendengar pendapat dari Sun Er, senyum ganas tiba-tiba muncul di mulut Xiaoyan saat ia tiba-tiba mengatakan dengan ganas bahwa jika masalah ini memang benar-benar ada sangkut pautnya dengan sekte awan berkabut, ia tidak segan-segan serta berjanji akan menghancurkan sekte Luknut ini. Yang pada dasarnya selama mereka menunggu Xiaoli terbangun, suasana di dalam ruangan menjadi tampak sedikit membagongkan. Yang hal ini membuat senior Ruoli yang tampak merasa gabut memilih untuk meninggalkan ruangan. Tetapi pada saat yang sama, ketika senior Ruoli meninggalkan ruangan, suara batu Pak Haji yang keras tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang sunyi ini. Saat Xiaoyan mendengar ini di sisi tempat tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiaoli perlahan membuka matanya. Sehingga pada saat yang sama setelah membuka matanya, kegembiraan lihat segera terpancar di wajah Xiaoli dengan melihat Xiaoyan yang ada di sampingnya. Yang pada dasarnya melihat kakak keduanya ini akhirnya siuman. Xiaoyan menatap wajahnya serta menanyakan kepadanya tentang hal yang terjadi padanya dan di mana kakak pertamanya sekarang. Saat Xiaoli yang mendengar ini memberitahu Xiaoyan bahwa setelah klan Xiao melakukan perpindahan ke perusahaan tentara bayaran di Gurun Logam dengan hati yang riang dan gembira, tiba-tiba kelompok sekte awan berkabut tanpa diketahui diam-diam datang menyerbu mereka. Yang mana menurut pengakuan dari Xiaoli ketika penyerangan itu berlangsung, banyak dari tentara bayaran termasuk anggota klan Xiao yang moka di tangan kelompok sekte awan berkabut ini yang menggunakan metode Ki Aura pedang badas mereka. Akan tetapi meskipun klan Xiao memiliki beberapa tetua yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memberikan perlawanan kepada kelompok sekte awan berkabut, itu sama saja sia-sia karena mereka pada akhirnya juga menderita kerugian yang cukup serius. Sehingga pada saat yang sama mendengar pengakuan dari Xiaoli, wajah Xiaoyan berubah menjadi ganas saat dia tiba-tiba mengatakan dengan tegas bahwa ia akan OTW kembali ke Kekaisaran Jiama untuk membantai semua anggota sekte awan berkabut yang berani menyenggol klan Xiaonya. Akan tetapi Sun Er segera berteriak keras dengan memberi pengertian kepada Xiaoyan untuk tidak melakukan tindakan tululnya itu, yang hal itu membuatnya akan sama saja mati konyol. Dan Sun Er merasa bersalah kepada Xiaoyan jika hal itu terjadi. Serta pada saat yang sama Xiaoli juga ikut memaki Xiaoyan dengan keras saat dia mengatakan bahwa kedatangannya jauh-jauh ke sini bukan untuk membiarkan Xiaoyan melakukan balas dendam. Yang hal ini membuatnya segera naik pitam saat dia menanyakan dengan menohok kepada Xiaoyan jika ia pergi ke sana bisakah dirinya memokatkan Yunsan. Sontak mendengar pertanyaan dari Xiaoli, tubuh Xiaoyan segera menegang saat dia tidak bisa mengatakan sebiji kata pun. Serta pada saat yang sama melihat adiknya ini terdiam, Xiaoli perlahan mengatakan kepada Xiaoyan bahwa masalah ini tidak sesederhana yang ia pikirkan. Sehingga hal ini mengejutkan Xiaoyan dengan menanyakan kepada kakak keduanya itu tentang apa lagi yang terjadi pada insiden itu. Saat
Xiao Liang mendengar ini memberitahu Xiao Yan bahwa ketika malam penyerangan itu terjadi, ia melihat sesuatu selain kelompok sekte awan berkabut yang menyerbu mereka. Yang mana menurut penglihatannya, ia melihat sesosok bayangan hitam yang juga ikut join dalam penyerangan ini saat mereka menargetkan semua anggota klan Xiao dengan serangan rantai hitam aneh mereka yang dapat menembus Doki. Serta pada saat yang sama, setelah menyeret anggota klan Xiao ini, Xiao Li melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam ini tampaknya tidak berniat sedikit pun untuk menghabisi para anggota klan Xiao, melainkan mereka sepertinya sedang mencari sesuatu dengan cara menggeledah setiap tubuh para anggota klan Xiao. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yan yang mendengar hal ini pun langsung terkejut saat dia segera teringat kata bayangan hitam serta serangkaian rantai logam yang disebutkan Xiao Li, yang hal ini membuat rasa dingin naik di wajahnya sebelum pada akhirnya ia teringat bahwa sosok hitam dalam penyerangan itu adalah Aula Jiwa. Dan ketika keheranan ini masih terpancar di wajah Xiao Yan yang merasa klan Xiao-nya tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan Aula Jiwa bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan dari paksi gaib ini yang menyerang klan Xiao-nya. Saat Xiao Liang mendengar ini mengatakan kepada Xiao Yan bahwa ia tidak tahu persis tentang apa yang mereka cari. Akan tetapi sebelum penatua pertama meninggoy, penatua pertama mewasiatkan kepada dirinya dan juga kakak pertamanya yaitu Xiao Ding untuk memberitahu Xiao Yan agar melestarikan serta menjaga batu giok klan Xiao dari rebutan orang luar. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yan yang mendengar ini tiba-tiba terkejut saat ia pada akhirnya tahu bahwa incaran Aula Jiwa adalah sebiji batu giok yang saat ini ada di tangannya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battlerock The Heaven episode 27 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.